Ya, langkah Presiden Korea Selatan Korsol Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di negara tersebut membuat dunia terkejut. Untungnya, parlemen segera menggelar voting dan juga mencabut status darurat militer di negara itu. Presiden Yoon pun terpaksa mencabut darurat militer tersebut juga setelah beberapa jam diberlakukan. Meskipun singkat, darurat militer di Korea Selatan telah menimbulkan berbagai dampak signifikan, tentunya pada aspek sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam drama Darurat Militer Korea Selatan. Kita amati secara kronologis di mana dunia dikejutkan oleh pengumuman darurat militer di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dan hal tersebut juga memicu kegemparan politik di dalam negeri. Kekacauan ini juga bermula ketika Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa tengah malam. Dirinya menuduh oposisi sebagai kekuatan pro atau kekuatan anti negara pro Korea Utara dan juga menyebut mereka telah menciptakan krisis yang mengancam tantanan dari konstitusional Korea Selatan. Keputusan ini memicu kekhawatiran luas karena darurat militer di Korea Selatan memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan kebebasan berkumpul, dan kontrol penuh militer atas media. Deklarasi tersebut juga memicu gelombang protes besar-besaran begitu ya di segala wilayah di Korea Selatan dan juga tentunya di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran berkumpul menyerukan pencabutan darurat militer sambil meneriakkan hapus darurat militer. Sementara itu, mengamati secara parlemen atau di Partai Demokrat, oposisi utama dengan mayoritas kursi di parlemen segera menggelar sidang darurat. Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung juga melalui siaran langsung mengatakan negara akan diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata. Sekaligus pihaknya juga melihat bahwa ekonomi Korsel akan runtuh karena terjadi darurat militer. Helikopter juga terpantau berputar-putar di atas gedung parlemen sementara petugas keamanan bersenjata mencoba masuk ke dalam. Staf parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah mereka agar para anggota parlemen dapat melaksanakan pemungutan suara menolak darurat militer. Deklarasi ini juga tidak hanya ditolak oleh oposisi, tetapi juga oleh pimpinan Partai Kekuatan Rakyat atau PPP di sana. Partai konservatif yang dipimpin oleh Yoon. Han Dong-hun, ketua PPP atau partai di Korea Selatan, menyebut langkah ini juga salah dan juga berjanji menghentikannya bersama rakyat. Setelah tekanan dari parlemen dan juga protes besar-besaran, Presiden Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer melalui pidatonya yang disiarkan televisi pada hari Rabu paginya atau keesokan harinya. Dan dirinya juga menyatakan bahwa kabinet telah menyetujui pencabutan itu dan juga meminta militer untuk kembali ke barak asalnya. Jadi situasi darurat militer di Korea Selatan hanya berlangsung begitu ya kurang lebih 6 jam saja setelah Presiden Yoon mencabut status darurat militer tersebut. Pengumuman ini juga disambut sorak-sorai dari para demonstran yang masih berada di luar gedung parlemen meski dalam suhu dingin di Korea Selatan. Lalu sebetulnya apa yang dimaksud status darurat militer secara pengertian? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita amati secara pengertian begitu ya, dilansir dari kamus Merriam-Webster, darurat militer merupakan situasi. Di sini situasi ketika pemerintah memberlakukan hukum yang diterapkan oleh otoritas militer dalam kondisi atau keadaan darurat. Hal ini dilakukan ketika penegak hukum sipil dianggap tidak mampu menjaga keamanan publik. Sekali darurat militer juga ditetapkan, kehidupan masyarakat di suatu negara akan berubah dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dikutip dari Al Jazeera, di mana segala tindakan atau perkumpulan yang dianggap berupaya menggulingkan pemerintahan bisa ditangkap tanpa surat pemerintah atau tanpa sprint begitu ya, surat perintah karena memang masih dalam koridor status darurat militer. Darurat militer pun sebelumnya juga pernah terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya di Filipina dan juga di tanah air kita Indonesia. Bisa di searching begitu dan juga di riset kapan terjadinya darurat militer di tanah air kita. Lalu dampak ekonomi apa saja yang ditimbulkan dari status darurat militer di Korea Selatan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mengamati begitu ya lebih dalam terkait dampak apa saja yang juga ditimbulkan dari adanya kondisi darurat militer di Korea Selatan, di mana kondisi darurat militer di Korea Selatan ini juga menimbulkan begitu ya, atau yang diumumkan Presiden negara itu Yoon Suk Yeol pada Selasa kemarin telah memberikan atau membawa dampak besar kepada ekonomi negeri ginseng tersebut. Hal ini dilihat utamanya berdampak pada pasar falas atau valuta asing dan juga bursa saham di sana. Namun dalam beberapa jam saja
Majelis Nasional memilih untuk membatalkan perintah darurat yang memaksa Yoon juga untuk mencabut darurat militer pada Rabu pagi. Nah, ini unit militer yang sempat dikerahkan begitu ya, ini juga ditarik kembali ke barak masing-masing. Meski status darurat militer tersebut berumur pendek atau hanya 6 jam saja, mata uang won Korsel juga sempat turun ke level terendah bahkan di 2 tahun terakhirnya di angka 1.442 won per dolar Amerika Serikat. Saham Korea ataupun Kospi begitu ya juga turun bahkan hingga 2%, anjlok 2% Kospi Korea pada hari Rabu dengan pembuat chip Samsung Electronics terpantau turun 1,31% dan pembuat baterai LG Energy Solution juga turun sebesar 2,64%. Nah, untuk memitigasi dampak atau hal-hal negatif lainnya lebih lanjut, Bank of Korea juga akan meningkatkan likuiditas jangka pendek dan menerapkan langkah-langkah untuk menstabilkan pasar falas sesuai dengan kebutuhan. Bank sentral itu bahkan juga mengatakan pihaknya akan menyediakan pinjaman khusus untuk menyuntikkan dana ke pasar jika diperlukan agar tidak anjlok lebih dalam lagi. Bahkan, kantor berita lokal Yonhap juga melaporkan bahwa regulator keuangan Korea Selatan mengatakan juga pihaknya siap mengalokasikan hingga 10 triliun won atau setara dengan 112 triliun rupiah untuk dana stabilisasi pasar saham kapan saja. Jadi jelas di sini ya, kondisi yang terjadi juga jelas walaupun keputusan Presiden Korsel untuk status darurat militer hanya hitungan jam saja, tetapi dampak ekonomi yang ditimbulkan terkhusus begitu untuk dampak ekonominya di sini sungguh luar biasa mengguncang Korea Selatan. Semoga kegaduhan yang terjadi di Korea Selatan tersebut tidak memiliki dampak tersendiri pula bagi tanah air kita, Indonesia.